ya, yang tidak pernah, ya, yang merasa mengisi di isi yang tidak pernah, boleh nanti sharing gitu, kiatnya apa. Iya, betul Bunda. Masih ada 1 menit 50 detik lagi Bunda. Kita masih tunggu jawaban dari para peserta yang akan menjawab pertanyaan kita ajukan ya. Saya ulangi, dalam memberikan nasihat kepada anak, ayah, dan bunda, apakah ayah bunda merasakan frustasi? Ayo dijawab. Ya, apakah sering frustasi? Ataukah yang kedua kadang-kadang? Atau tidak pernah frustasi? Yuk. Oke, sudah 88%. Kita berikan waktu sekitar 20 detik lagi. 17. Oke, sedikit lagi. Yuk. Yang sudah menjawab, kita lihat. Jeng jeng, jeng jeng. 27 kadang-kadang. Siap, kita akan hitung mundur ya untuk mewakili semua peserta yang sudah bergabung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sejenak saya bacakan dulu ya hasilnya ya. Dalam memberikan nasihat kepada anak, ayah, dan bunda, apakah ayah bunda merasakan frustasi? Yang menjawab sering frustasi ada 16%, atau 25 attendees. Yang menjawab kadang-kadang ada 77%, atau 121 attendees. Dan yang never, tidak pernah, itu ada sekitar 8%, atau sekitar 12 attendees. Terima kasih untuk yang sudah menjawab, ya, dan sudah dicatat tentunya oleh Bunda, untuk bisa kita gali lebih dalam, berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk tim admin. Silahkan kita close dulu untuk pollingnya. Yes. Oke, kita close dulu ya. Oke, Bunda. Tadi sudah kita lihat dari hasil polling kita, Bunda, dari para peserta yang sudah bergabung. Yuk, boleh Bunda. Silahkan bagaimana dari hasil persentase yang bisa kita saksikan ini. Ya, ternyata ayah bunda, ya, kita sebagai orang tua sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi sepertinya anak-anak menangkapnya belum seperti itu. Sehingga ayah bunda 77% ya, itu merasa kadang-kadang frustasi. Yang sering itu 16% itu frustasi. Yang tidak pernah ada 7% itu yang oke. Artinya bisa memanage emosi, salah satunya mengakibatkan frustasi. Padahal kalau ayah bunda mau tahu ya, yang frustasi itu bukan ayah bunda saja. Anak-anak itu juga frustasi. Kadang-kadang kalau datang ke sini anak-anak itu, nah, gimana rasanya di rumah? Rasanya aku lebih baik di sekolah dan pulangnya sore-sore saja. Kenapa? Gak suka kalau di rumah. Rupanya dia frustasi menghadapi ibu bapaknya, ya. Jadi ini nanti kita pahami, kita kupas bagaimana, karena hari ini adalah sesi orang tua, maka yuk yang move on, yang hijrah, yang menggantikan sesuatu yang lama, yang terbukti belum oke hasilnya, kita ganti dengan sesuatu yang nyaman. Jadi intinya adalah orang tua dulu. Nah nanti anak itu sesi selanjutnya setelah orang tuanya mau merubah. Bisa jadi frustasinya karena bahasa cinta yang berbeda. Coba Kang Iksan, bahasa cinta yang berbeda. Ada 5 bahasa, kita akan review semua materi yang sudah diberikan. Iya, sip. Yang ini juga nggak apa-apa ya. Nih, kita urut saja seperti yang diberikan oleh Mas Iksan. Bisa jadi frustasi itu dikarenakan waktunya tidak tepat. Ya, jadi selama ini orang tua melakukan perintah, memberikan nasihat, memberikan instruksi, memberikan petuah, itu ada di tataran pikiran sadar, ya. Jadi yang ada adalah mental, karena yang dibutuhkan adalah pada tataran pikiran bawah sadar.
Atau setelah tahu ini, orang tua kemudian memahami, oh ternyata di pikiran bawah sadar anak-anak saya yang ditangkap mereka adalah aku yang galak, aku yang cerewet, aku yang nggak sabaran, aku yang emosian, aku yang pengatur gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang sudah ABG munculnya begitu. Kalau untuk anak-anak yang kecil munculnya ayah ibuku itu hanya kayak raksasa yang senangnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Nah, itu nanti kemudian ayah bunda gantikan dengan memberikan sugesti yang baru, dengan sugesti yang lebih nyaman, dengan cara yang insya Allah nggak frustasi. Kenapa? Waktunya tepat, yaitu ketika critical area terbuka. Ketika critical area yang menjadi jembatan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sedang terbuka, sehingga segala sesuatu instruksi itu langsung masuk, yang menjadikan ada di pikiran bawah sadar. Begitu Kak Ir. Itu yang pertama. Atau bisa jadi lanjut coba Kak Ihsan. Halo. Wah, masih sibuk. Oke deh. Lanjutkan dulu Bunda, silakan Bunda. Gak apa-apa, 5 pola, 5 hukum bawah bahasa, ya ini 5 hukum, aduh nggak kelihatan. 5 hukum bahasa bawah sadar. Ini juga praktekkan ya dengan kata-kata yang personal, bersifat sekarang, emosional, berulang, dan repetisi. Emosi pakai. Kemudian dikombinasi dengan lanjut Kak, anunya apa? Nah, dengan gelombang otak. Jadi dengan 3 kaidah ini ya. Gunakan gelombang otaknya kalau mau perintah kita diikuti, perintah kita dijalani, gunakan ketika gelombang otak ada di alfa atau di theta. Jadi kalau anak-anak sedang asik, itu dalam kondisi bagaimana? Sedang alfa, sedang theta. Hati-hati dengan apa yang disampaikan walaupun anak tidak melihat kita. Ini yang paling urgent nih. Visual, auditory, kinestetik. Coba Mas. Nah, ini ingat surat 16 ayat 78. Nah, visual, auditory, kinestetik. Pahami anak kita itu, dia kuat di visual, auditory, atau kinestetik. Nanti kita kombinasikan dari 4 ini, masa iya sih nggak ada yang bisa digunakan. Di sesi terakhir, nanti saya akan praktekkan bagaimana kondisi 4-4-nya ini dilakukan pada anak-anak. Namun sebelumnya saya akan lakukan pada ayah ibu semua kalau ayah ibu berkenan untuk merasakan secara dikondisikan bagaimana gelombang otak ada di alfa, bagaimana gelombang otak ada di theta. Nanti saya akan sampaikan pada ayah bunda supaya bisa merasakan bagaimana kalau kondisi itu saya buat. Jadi tidak hanya saat menjelang tidur saja atau bangun tidur, ya, tapi bisa saya kondisikan gitu. Nah, nanti dicoba sama ayah bunda. Nanti dicoba bagaimana merasakan gelombang alfa dan theta. Kemudian saya akan gunakan 3 bahasa ini ya, 3 modalitas ini. Bagaimana visual, auditory, dan kinestetik nanti akan saya sampaikan pada ayah bunda semua. Redaksinya bagaimana, seperti itu ya. Nah, buat bunda dan ayah yang tidak lancar di dalam komunikasi verbal, pakai catatan bun, nggak usah malu ya. Namun ini hanya digunakan ketika menjelang tidur. Jadi catat dulu nih, aku mau ngomong apa, mau ngomong catat. Nah, pas anaknya sudah merem itu, baca ayah bunda, ini salah satu trik membiasakan diri. Kita yang tidak lancar dalam komunikasi verbal. Misalnya, adik, mulai hari ini, nah awalnya masih kaku begitu, tapi nggak apa-apa. Orang yang ngomongnya sedikit,
Itu ngomong seperti saya ini, wah PR sekali. Seperti ngelihat kereta api, cepat sekali bergeraknya ya. Maka diperlambat dengan menggunakan catatan. Ya. Menggunakan catatan, terus kalau sudah ditulis, aku mau ngomong seperti ini. Ya. Nggak usah malu, karena anak juga dalam kondisi tidur. Jadi, pakai catatan ya ayah bunda ketika kita mau memulai sedang belajar gitu. Jadi nanti apa yang saya sampaikan loh, kalau Bu Erina ngomongnya cepat sekali udah biasa, saya kan nggak biasa. Nah, membiasakannya dengan catatan. Nanti ada bahasa-bahasa untuk visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian 5 kondisi juga akan saya praktekkan. Saya sampaikan pada ayah bunda, gimana sih cara ngomongnya yang sekarang kemudian dilanjutkan dengan yang diulang-ulang gitu ya. Dengan diulang-ulang, kemudian dengan yang emosional gitu ya. Dan positif. Susah sekali aku ngomong yang positif. Susah cari padanan positif. Pakai catatan, pakai kepean, pakai oret-oretan. Kalau ini dianggap primitif ya pakai handphone ya. Catat aku mau ngomong apa. Oh, anakku modalitasnya visual. Jadi aku harus bilang sama dia, adik, bayangkan ya adik, itu ditulis ya. Nanti saat relaksasi ke anak, kita lakukan sugestinya. Sehingga setelah itu insya Allah Ibu Bapak nggak usah frustasi, harus teriak berulang-ulang ya. Kemudian saya juga akan gunakan 5 bahasa cinta nih. Apakah anak saya atau pasangan saya itu membutuhkan kata pendukung, waktu berkualitas, atau sentuhan fisik, atau hadiah, atau layanan. Ini diaplikasikan. Kalau yang 5 bahasa cinta itu diaplikasikan ya. Dilakukan. Jadi seperti halnya kalau teori itu dipraktekkan. Jadi kalau belajar parenting hanya dibuat catatan saja, tidak dipraktekkan, ya nggak akan jadi. Ibu mau bikin Black Forest, kemudian ibu belajar ke tempat pelatihan, sudah disediakan, semuanya udah dicatat semuanya. Sampai rumah hanya berupa catatan, tidak dilakukan. Kira-kira kuenya jadi nggak, Bu? Nggak akan jadi. Jadi Black Forest itu akan ada kalau ayah bunda lakukan yang ada di pelatihan yang sudah diberikan dan praktekkan. Maka Black Forest itu akan muncul. Gitu, akan ada. Jadi harus diaplikasikan. Saya berharap ayah bunda yang hari ini dan kemarin-kemarin sudah ada di kelas ini, kuncinya hanya satu, praktekkan. Jangan hanya berupa teori saja atau jangan hanya berupa catatan saja. Saya lupa Bu Erina, berarti kalau lupa-lupa terus, lakukan dulu. Hypno self. Ini kan yang kita belajar hypnoparenting. Ilmu parentingnya kemarin sudah diberikan 1, 2, 3 beserta trik-triknya. Nah saat ini kita praktekin gitu ya, supaya apa? Supaya bisa diaplikasikan ke anak. Tapi ternyata diri ayah bunda sendiri belum bisa, belum siap. Maka yang pertama adalah lakukan self-hypno untuk diri sendiri. Jadi ayah bunda lakukan menggunakan hipnonya. Bagaimana caranya? Itu tadi yang saya sampaikan. Kenali gelombang otak, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, 5 pola bahasa, dan modalitas. Itu saja. Kalau ditekuni benar, mau dipakai untuk hal-hal yang lain, sangat memungkinkan. Hal-hal lain bagaimana, Bu Erina? Duh, kalau bisa dilakukan pada diri sendiri, pada anak-anak, kenapa tidak membantu orang lain yang membutuhkan? Ya, hanya perlu latihan. Pisau kalau diasah terus, digunakan, diasah, digunakan, dia akan tajam. Ya. Yang namanya jam terbang, ayah bunda, itu dijalani. Ya, tidak bisa yang namanya kesana kemari, tapi tidak dilakukan. Anda tidak akan mahir sebagai chef. Kalau hanya pelatihan,
di rumah sana, rumah masak, rumah ini, rumah itu, tapi sampai rumah tidak dipraktekkan, maka tidak akan bisa menjadi ahli memasak. Begitu Kak Ir, ini sudah 20 menit ngomongnya. Apakah ada yang sudah bertanya Kak Ir? Siap Bunda. Penjelasannya semakin mendalam ya untuk tema kita di siang hari ini. Ini nggak Sudah ada berasa. beberapa pertanyaan Bun. Ya, Kita bacakan silakan. dulu ya Bun. Hmm. Baik, sebelum saya bacakan untuk yang sudah bergabung di webinar ini, nanti Anda bisa bertanya di Q&A yang di menu Anda. Silahkan Anda tanyakan. Nanti saya akan bacakan di antara yang sudah bertanya, atau nanti Anda bisa bertanya secara live. Untuk saat ini saya akan bacakan yang sudah bertanya lewat Q&A ya. Baik. Yang pertama dari Ibu Putri nih, Bunda. Bagaimana trik memberikan nasihat untuk remaja usia 17 tahun yang Ya. akan merantau kuliah di luar kota? Nah, Bunda. Khawatir nih mamanya nih. Gimana Bunda? Mau dijawab dulu Bunda? Silakan. Ya, sebentar. Bagaimana menasihati ya? Ya, memberikan nasihat untuk usia remaja 17 tahun yang akan merantau keluar kota Bunda kuliah. Ya, oke. Kalau untuk nasihat-nasihat yang sifatnya standar, normatif gitu ya, nggak masalah Ibu, sampaikan saja. Kalau mau masuk ya gunakan emosional ya, atau biarkan ketika dia sedang asik dengan handphonenya. Nah, ketika asik dengan handphonenya, kondisi gelombang otak itu ada di alfa. Yang jelas jangan sambil tegang. Tegang itu ada di beta. Coba kamu pikirkan, perhatian, liatin. No. Kalau dia bukan anak visual, nggak harus ngeliatin. Kalau dia anak auditori, dia asik dengan gadgetnya, Ibu sampaikan saja, Ibu ngomong saja, dia akan merekam. Informasi itu akan ditangkap, apalagi ketika sedang asik dengan gadget itu, critical area terbuka, Ibu bicara apa saja itu masuk kepada pikiran bawah sadar. Ya, itu prinsipnya. Kemudian Ibu lakukan, katakannya berulang-ulang di sana, baik-baik ya nak ya, jaga diri. Kamu anaknya bisa dipercaya, bisa tanggung jawab, bisa jaga diri. Itu aja Bu, pesannya nggak usah panjang kan lebar, nggak perlu. Ya, sampaikan hal-hal yang prinsipal, yang normatif seperti itu. Kamu di sana bisa dipercaya, bisa jaga diri, dan menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Nah, tinggal nanti di breakdown, tanya sama anaknya, yang namanya mahasiswa yang bertanggung jawab itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Supaya klop. Bertanggung jawab versi anak, dan bertanggung jawab versi si ibu. Jangan sampai, loh dek, kok nggak dibayarkan SPP-nya? Iya, lupa. Loh, kamu kan sudah dipercaya jadi anak yang bertanggung jawab. Masa SPP termasuk pertanggungjawaban? Nah, di situ sulit. Ya, harus versi sama-sama. Dek, yang namanya bertanggung jawab adalah segala sesuatu yang berkaitan. Nah, itu dijelaskan. Di situ perlunya edukasi. Biarkan dalam kondisi yang nyaman, gelombang otak tetap ada di alfa, nggak usah teriak-teriak, atau dengerin, toh dek, dengerin, liatin mama. Nggak perlu kalau sudah diketahui bahwa anaknya adalah anak yang auditori, atau kalau anaknya perasa, ya udah dek, rasain kalau nanti di sana selalu seperti ditemani ada mama. Ya, seperti itu Bu. Ya, tidak dalam kondisi yang dipaksa, intinya begitu. Siap, Bunda. Terima kasih, Bunda, untuk jawaban dari pertanyaan Bu Putri ya. Bunda, sebelum kita berikan live untuk yang akan bertanya, saya bacakan satu lagi ya, Bun. Ya, enggak. Ya, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita cerdas dalam memilih cara untuk menyampaikan nasihat kita agar menarik dan anak mau memperhatikan? Nah, silakan, Bunda. Buat sesuai dengan ke modalitas si anak. Kalau anak visual, ya dengan ini. Nah, gerakan ini adalah anak visual. Kenapa? Akan diingat. Gitu ya. Gerakan tangan itu akan diingat oleh si anak. Dek, tahu nggak dek? Nah, anak-anak visual ini mengingat. Jadi waktu adik berangkat, adik akan jadi yang pintar. Ini gerakan yang seperti ini akan mudah diingat dengan apa? Dilihat. Karena anak-anak visual itu menggunakan indera mata kekuatannya. Jadi menggunakan kekuatan mata. Gerakan boleh tambahkan, ini usianya si anak tidak disebutkan ya. Kalau usia anak-anak itu dengan warna-warni, dengan kegiatan yang semua bisa dilihat.
Kalau anak visual, kalau mengidentifikasikan harimau, dia akan bilang, ih harimaunya itu belang-belang hitam kuning, taringnya tajam, ekornya panjang. Itu anak visual. Kalau anak auditori mengidentifikasikannya, aku melihat harimau dan aku dengarkan aumannya yang gitu. Itu anak-anak auditori. Sedangkan anak-anak kinestetik, dia akan ini pas aku dekatin ya harimaunya ya, aku bisa bayangkan ya, itu lembut loh bulu-bulunya. Itu kalau aku rusak, pasti kayak boneka beruang. Nah, Ibu bisa gunakan pendekatan yang seperti itu supaya menarik. Gitu, Bu. Ya, begitu Kak Ilham. Halo. Yes, Bunda. Siap, Bunda. Oke, Ya. terima kasih, Bunda, untuk jawabannya. Kita akan berikan kesempatan untuk yang akan bertanya secara langsung. Silakan raise hand terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat. Kita akan lihat. Sudah ada yang pertama, saya akan langsung sapa, yakni Ibu Yostina Yohane Astuti. Boleh, silakan. Ibu, boleh Dari dibuka mana Ibu? mikrofonnya? Sekali lagi untuk Ibu Yostina Yohane, ya, silakan. Boleh dibantu oleh Pak Isan. Ya, mikrofon sudah dibuka. Silakan, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda mohon izin bertanya, bagaimana solusinya ketika kita memberikan nasihat kepada anak yang dia itu modalitasnya cenderung visualis, padahal ibunya itu lebih cenderung ke auditory, jadi kitanya pengennya ngomong, tapi menurut anak yang visualis jadi apa sih berisik gitu bundanya. Nah itu jadi kadang jadi bikin anaknya nggak nyaman gitu Bunda. Nah itu harus gimana ya Bunda? Yang belajar kan bundanya, ya kan? Nah, Ya, berarti yang melakukan penyesuaian Bunda. Bunda, ibu itu perempuan itu kata-katanya punya 20.000 loh, ya. Apalagi kayak ibu, jadi begitu anak datang, gimana? Baru datang sekolah ini sudah, walaupun cerita, pengen diceritain ya, gitu. Iya. Ya, jadi kalau ibu mau menasihati dia, si anak visual ini ya, pastikan apa yang dia lihat itu nyaman, tidak berantakan. Itu bikin moodnya bagus. Nah, pastikan apa yang dia lihat itu nyaman sehingga moodnya bagus. Kemudian yang kedua, kurangi dulu 20.000-nya ibu sebelum ketemu dia. Ibu ngobrol dulu dengan yang lain, ya, gitu. Karena harus dikurangi, kalau enggak nanti meluncur semua ke dia nih. Apalagi ditahan, ibu jangan nahan ya. Ibu jangan nahan kalau mau menasehati, gitu. Supaya apa? Supaya proporsional, sesuai yang dibutuhkan anak, gitu. Jadi kalau ibu sudah nahan, malah yang keluar nanti 20.000. Ya, jadi itu Bu. Sebetulnya anak visual yang dibutuhkan itu adalah apa yang dilihat. Kalau yang dilihat itu nyaman buat dia, ibu tinggal sampaikan aja, ya. Ibu mengulang-ulang untuk anak visual nggak masalah Bu. Untuk anak visual itu tidak masalah. Tapi kalau anak itu sedang belajar, terus ibu wirawiri, itu mengganggu fokusnya. Untuk anak visual, kalau dia sedang belajar, kemudian ibu wirawiri di depannya, itu sangat mengganggu. Tapi kalau ibu ngomong terus, nggak apa-apa Bu. Karena dia anak visual, tidak akan terganggu dengan suara. Anak auditori itu yang terganggu dengan suara ngomong terus tuh berisik gitu. Gitu ya Bu ya? Iya Bunda. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya. Baik, terima kasih Bu Yosi yang sudah bertanya ke Bunda Erina. Kita akan berikan kesempatan berikutnya ya Bun. Ya, untuk para bapak kita berikan kesempatan nih. Ya, hilang nih para bapak. Ini udah ada nih. Saya berikan kesempatan untuk Pak Arif. Mana Pak Arif Haryanto? Tadi sudah ada. Dari mana Pak Arif? Dari mana Pak Arif? Ya, silakan sebutkan nama dan wilayahnya Anda atau nama kota Anda, silakan sebelum menyapa Bunda Erina. Oke, tampaknya menghilang Bunda. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Diah.
Silakan sebutkan nama dan juga dari kota mana ya. Silakan Ibu Dia. Silakan Bu Dia, mikrofonnya boleh dibuka. Ya, oke. Silakan Ibu Dia. Halo, Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Salam, silakan Bu Ya, Dia. Assalamualaikum Bunda Erina. Ya, saya mau menanyakan, anak saya yang kedua itu kan kelas 5 SD perempuan ya. Terus udah gitu selama, kan anak saya ini memang dia termasuk yang slow learner dan sekarang memang lagi terapi di rumah sakit ya, sebelum corona maksudnya ya. Terapinya itu kayak remedial test, kayak les gitu loh untuk penguatan konsep gitu sama terapisnya. Nah, dia selama home learning ini dia menginginkan justru untuk homeschooling aja di rumah katanya sama bundanya gitu loh Bu. Dan dia mungkin merasa nyaman, terus juga dia talent-nya lebih terasah karena kan dia di memasak, berkarya dan menjahit talent-nya itu. Nah, menurut Bunda apa yang harus saya lakukan dan mungkin apa yang saya harus persiapkan untuk anak saya yang perempuan ini? Terima kasih Bunda. Jempol dulu dong buat bundanya, ya. Ya. Jadi anak yang minta homeschooling karena mendapatkan kenyamanan di rumah, saran saya untuk diakomodir. Oke. Ya. Berikan yang menunjang dengan bakatnya. Iya. Ya. Bakat itu adalah sesuatu yang sudah dimiliki oleh dirinya, yang hanya perlu dikasih stimulan sedikit aja dia akan berkembang dengan bakat. Ya, Ibu hanya perlu memberikan stimulan saja sehingga apa yang sudah dia miliki itu akan terekspos. Semua akan terekspos. Apapun Bu bisa dilakukan di rumah. Jadwal biar dia yang membantu. Ibu sifatnya hanya monitoring dan evaluasi. Nah, semuanya diberikan kepercayaan. Alurnya Ibu berikan dulu aturan di awal bersama, komitmen dibangun di awal. Ya, sehingga ketika ada teguran di tengah dia udah paham bahwa oh iya, dia akan terima Bu. Enaknya komitmen itu ketika dia melakukan kekeliruan saat ditegur dia akan ngerti. Terima. Ya. Jadi tolong diakomodir, diberikan stimulan sesuai dengan bakat yang dia. Bakatnya. Iya. Dan biasanya coba karena saya grafolog ya Bun ya, grafolog itu kan handwriting analisis ya, mengidentifikasi karakter itu melalui tulisan tangan. Coba perhatikan tulisannya ketika dia menuliskan huruf M dan N, ya, itu bulat-bulat, ya, bentuknya bulat-bulat. Dia mempunyai bakat manual dexterity. Manual dexterity adalah keterampilan koordinasi antara otak dan tangan, gitu. Itu kasih keterampilan, insya Allah bagus. Iya. Dan tapi kalau Bunda kalau misalnya kalau misalnya masih ada UN gitu ya, ditambah dengan PKBM gitu misalnya, itu nggak masalah Bun? Ditambah dengan ikut PKBM tuh loh Bun, dia kan memang ujian paket. Ya, nggak apa-apa. Ujian paket A itu akan diterima di SMP manapun, paket B akan diterima di SMP manapun, paket C, SMA manapun, paket C akan diterima di perguruan manapun. Walaupun ada yang tidak terima, tapi banyak yang bisa menerima paket C. Untuk paket nggak usah khawatir, karena itu kan pemerintah yang bikin, maka jenjang dimanapun akan diterima di sekolahnya. Iya, oke. Ya, jadi berarti pengembangan ke talent-nya ya kan, dia kan sekarang sudah saya tingkatkan ke tingkat kesulitan memasaknya, misalnya udah saya tingkatkan, tingkat kesulitan dia berkaryanya misalnya buat gelang itu sudah saya tingkatkan gitu. Ajarin berbisnis. Oh iya, memang dia lagi mau jual-jual ke temennya. Iya. Ya, terima kasih Bunda. Selamat jadi ibu-ibunya anak-anak. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Dia yang sudah bertanya kepada Bunda Erina ya. Kalau sudah jadi pengusaha bagi-bagilah ya. Baik. Bunda, tambah materi dulu sedikit ya. Boleh Bunda, silakan Bunda. Tambah materi sedikit dulu. Oke, Bun, ini supaya lebih mudah lagi masuk ke kebiasaan yang tidak menjadikan frustasi, gunakan saat-saat rahasia. Itu pertama adalah fokus, emosional, dan terkejut. Ya.
ketika sedang fokus dengan hal apapun, itu selalu saya hati-hati. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita menunjukkan sesuatu, itu akan slep dengan pikiran bawah sadar seperti spon tadi, akan diterima. Ya, fokus dan emosional. Ketika anak emosional, itu critical area juga terbuka, sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat, itu akan slep diserap oleh pikiran bawah sadar. Gitu. Jadi, ketika anak menangis misalnya ya, itu emosional, menangis, kemudian ibu memberikan kata-kata yang, ibu memberikan kata-kata yang negatif, itu akan diterima dia. Udah jangan cengeng misalnya, udah jangan cengeng, udah kakak pergi aja, atau nenek pergi aja, kamu nggak usah ikut, kamu nakal. Itu akan menjadi label buat dia. Itu akan menjadikan pikiran bawah sadar terima itu. Sekarang sudah tahu semua emosional, baik marah, senang, sedih, bahagia, gunakan untuk input, imprint data positif. Pas masih nangis gitu, iyain aja Bu. Iya, adik tenang. Ya, adik tenang, adik pinter, adik bisa tenang. Nah, seperti itu. Saya pernah menjadi orang tua yang salah. Saya dulu nggak ada yang ngajarin. Saya belum tentu seperti ini dulu ketika sama anak-anak saya juga saya tidak bisa seperti saat ini karena saya juga belum belajar gitu dan masih belajar menjadi orang tua. Jadi saat emosional dulu pun saya masih bilang kamu kok cengeng sih. Tapi setelah tahu ya di sweet gitu. Sekarang saya sampaikan pada orang tua yang lain ketika sedang menangis, iya tenang deh, adik bisa pintar. Adik pinter kok, adik pinter. Diam, pinter. Baru tanya, adik maunya apa? Karena ketika sudah dipeluk, dia akan tenang. Ketika dia sudah disampaikan pinter, tenang pun itu akan memberikan perintah bawah sadar dia pinter, tenang. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur nakal dan banyak tingkah, maka lakukan pinter, tenangnya itu berulang-ulang. Jangan cepat-cepat pengen berhasil. Saya hanya katakan bahwa ketika ada kondisi seperti itu, imprint data. Gitu. Imprint data baru yang positif. Gitu, Bun. Pas nangis, pas marah, gitu. Pas teriak-teriak, misalnya, aku nggak mau, gitu. Sini, kamu kan pintar. Sama nih, ibunya juga tinggi. Iya, kamu pintar kok. Sini. Nah, kamu pintar kok. Kamu pintar. Mama tahu, kamu pintar. Nah, walaupun dengan tekanan dan intonasi yang tinggi, kontennya tetap dijaga untuk yang positif. Gitu. Kemudian fokus, emosional, dan terkejut. Hati-hati, ini kadang-kadang dalam kondisi yang terkejut, kita nggak sadar mengeluarkan kata-kata yang negatif. Sekarang sudah tahu, ketika ada kondisi seorang anak terkejut, berikan masukan yang positif. Kenapa? Begitu terkejut, critical area terbuka, begitu ada data, dia akan diserap oleh pikiran bawah sadar tanpa dianalisa. Tentunya tanpa melawan value yang dia sudah punya. Contohnya begini, seorang anak lagi pegang handphone, entah gimana caranya kesenggol jatuh. Nah, jatuh itu kaget. Nah, saat kaget itu, critical area terbuka, langsung masukkan, langsung ingat nih, oh ya ini lagi terbuka nih. Adik ini pintar nih. Nah, langsung yang seperti itu. Adik sekat pemberani nih, adik pemberani, udah biarin, simpan, hati-hati. Hati-hati, setelah ini hati-hati. Gitu, ya. Ada anak yang sering menjatuhkan karena orang tuanya itu biasa mengatakan begini, ayo, awas, jatuh loh, kamu tuh kalau pegang apa-apa jatuh, sedikit-sedikit jatuh. Ya iya Bu, dia baru pegang, udah rasanya suruh jatuh aja. Makanya, udah jangan kamu yang ambil, nanti jatuh. Kamu jatuh, kalau kamu yang pegang, mesti jatuh. Password yang negatif seperti ini, mulai hari ini dan seterusnya, ayah bunda untuk diganti dengan yang positif. Ayo dicoba. Kalau jatuh pecah, biasa. Sekarang kenceng pegangnya, bisa. Ayo pegangnya yang kenceng dan bisa. Terus menerus, insya Allah itu akan menjadikan mindset positif dan nggak perlu frustasi ya Bun ya.
Silakan Kang Irham, kita masuk pertanyaan lagi boleh. Siap Bunda, terima kasih Bunda. Sudah ada yang standby nih untuk yang Q&A. Ya. Dan kita akan bacakan kembali Bunda. Saya naikkan dulu ke atas karena sudah ada banyak yang bertanya. Semoga waktu yang tersedia kita bisa bacakan seluruhnya ya. Jadi saya minta maaf kalau belum bisa baca secara keseluruhan ya. Oke, pertanyaannya Bunda dari Bapak Irwan Kurniawan. Ya, Kenapa? Kenapa kalau kasih instruksi kepada anak, kalau bicara pelan suka nggak dikerjain nih Bun. Tetapi kalau suaranya agak dikencengin, baru dikerjain. Nah, gimana Bunda? Nah, kalau anak laki-laki biasanya iya. Nah, karena suara yang pertama dan kedua ini tidak terdengar. Ya, suara pertama dan kedua ini anak-anak suka merasa seperti tidak ada. Jadi misalnya lagi ngapain nih? Biasanya si anak kan lagi asik nih. Mandi ya, Dek ya. Kak, mandi Kak. Itu enggak bergeming sama sekali ya. Terus Kak, mandi. Nah, si bapak juga sudah punya kebiasaan kalau belum teriak, belum bergerak. Nah, ini password. Password si bapak sendiri. Kalau belum teriak, belum bergerak. Itu pula pesan yang diterima oleh si anak. Jadi menunggu teriak, baru bergerak. Gitu. Jadi pas sudah ada teriakan ini, si anak baru bergerak. Jadi hati-hati dengan password. Saya pernah punya teman, Bu Erlina, saya susah ngatur anak-anak saya kalau mau tidur. Anaknya berapa Bu? 3. SMP, SD, sama TK. Ya, mau ke SMP, SD, sama TK. Kenapa kesulitannya? Iya, setiap kali mau tidur, mereka selalu ribut. Selalu ribut. Terus saya tanya, dan itu yang selalu Ibu ucapkan juga di depan anak-anak setiap malam. Iya, memang begitu. Nah, itu adalah password. Jadi, si ibu ini selalu menengok anak-anaknya, terus datang, mesti ribut. Setiap mau tidur, kalian selalu ribut. Nah, ini password ini yang diganti. Walaupun masih ribut, si ibu harus merubah passwordnya dengan, ayo, tidurnya yang anteng, tidurnya yang akur. Nah, ayo, mulai malam ini tidurnya yang akur. Masih kisah-kisih, tapi sudah mulai akur. Perlu waktu 30 hari. Tapi kadang-kadang belum 30 hari juga mereka sudah lebih anteng. Karena passwordnya sudah diganti, tidurnya baik, anteng, akur. Bukan yang mesti nih. Kalau mau tidur ribut aja. Itu yang pertama diganti. Terus yang kedua juga saya waktu itu pesankan apa ya? Setelah password, saya minta si ibu ini memberikan apresiasi, gitu. Setelah mereka baik, berikan apresiasi. Ya, bagus. Kemarin bagus, sekarang juga bagus. Kemarin akur, sekarang juga akur. Kemarin akur, sekarang juga akur. Jadi pengulangan terus bahwa tidurnya menjadi lebih akur. Passwordnya diganti. Seperti itu. Jadi password dari orang tua itu yang perlu diperbaiki. Dalam perintah-perintahnya itu yang perlu diperbaiki. Terus jangan katakan pas akur, itu kan yang dibutuhkan pengulangan. Hari ini akur. Tumben hari ini tidak berantem. Itu jangan. Ya, biasanya tumben hari ini nggak berantem gitu. Nah, itu yang kemudian mengembalikan berantem lagi, ribut lagi gitu. Jadi kalau sudah bagus jangan dibilang tumben. Oke, Kak Ir, itu ya, dulu. Siap. Itu sudah banyak ada 40-an. Luar biasa Bunda nih semangatnya. Ayah dan Bunda yang ikut di bersama kita siang hari ini berarti kelihatan ya bahwa ayah Bunda di sini mau memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, Bun. Ingin menjadi orang tua yang terbaik di dunia untuk putra-putrinya. Masya Allah. Betul, Bunda. Keren-keren, Bunda ya. Baik, Bunda, kita berikan kesempatan untuk yang bertanya secara audio ya. Untuk yang sudah raise hand, saya berikan kesempatan. Siapakah yang beruntung? Jeng-jreng. Ya, sebentar. Silakan raise hand dulu ya, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda. Nah, ini dari
Sebentar nih, berubah-ubah nih untuk listnya. Oke, silakan Ibu Cici Rahayu. Nah, boleh sebutkan nama dan juga daerahnya atau nama kotanya ya. Silakan Ibu Cici Rahayu. Halo Ibu Cici. Halo Ibu Cici. Mikrofonnya Ibu Cici silakan dibuka terlebih dahulu. Masih ditutup, masih unmute itu. Nah, silakan. Halo Bu Cici. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ibu Cici dari mana, Bu? Ya, Assalamualaikum Bunda. Ini sama Pak Irham ya. Yes, Bu Cici. Perkenalkan, saya Cici dari Riau, Bun. Dari Riau, luar Ya, biasa. mudah-mudahan nanti saya sampai ke Riau ya Bu Cici ya. Silakan Ya, Ibu Cici. Alhamdulillah Bunda. Ini kemarin nggak bisa ikut Bunda. Ini mati lampu, jadi nggak ada sinyal. Iya, jangan khawatir, nanti sama Kak Ihsan disediakan. Videonya akan dikasih ya. Oh, Alhamdulillah. Ini Bunda, dari kemarin mau curhat ini Bun. Curhat ya, mangga. Ini Bun. Alhamdulillah kami punya anak laki-laki 2 Bunda. Yang anak pertama umur 7 tahun Bunda. Alhamdulillah sudah hafal 4 juz ya Bunda. Alhamdulillah. Oh, senang sekali. Tapi saya sebenarnya belum tahu ya Bunda. Anak saya yang pertama itu tipenya apa? Apakah kinestetik ataukah auditorial atau visual? Belum tahu ya Bun. Ya. Tapi ini curhatan kesusahan itu ketika murojaah mengulang hafalan Bunda. Ya. Mengulang hafalan itu sukanya dia sambil guling-guling Bunda. Nah, itu anak Padahal kan sudah ketahuan kinestetik. Kinestetik itu Bun. sambil bergerak. Suruh duduk. Jangan. Pokoknya ada aja yang dipegang Bunda. Ya, Bunda, untuk anak-anak kinestetik, kalau sedang murojaah, biarkan dia dengan tubuhnya sendiri. Mau guling-guling, mau sambil nyetir-nyetir di kursi, sambil begini-begini, biarkan. Karena itu tidak akan menurunkan fokusnya. Ya, jangan khawatir. Bahkan kalau sedang menghadapi buku, terus kemudian, aku pipis dulu ya, biarin. Aku mimik dulu ya, biarkan. Aku mau ini, biarkan. Tidak akan menurunkan fokusnya. Jadi untuk anak-anak kinestetik memang membutuhkan space yang lebih. Nah, gitu Bunda, nggak apa-apa, biarin. Jangan suka anteng, anteng itu siksaan. Oh gitu. Nanti apa nggak berpengaruh sampai besar dia Bunda? Sesuai dengan usianya, dia akan menyesuaikan diri. Nih Bun, biasanya kalau anak kecil kan sambil gini-gini ya. Nah, setelah dia dewasa, dia nggak sampai bergoyang begini, paling. Nah, dia akan membutuhkan atau kakinya yang bergoyang, atau dia akan gerakkan salah satu saja, atau dia akan mainkan sesuatu. Nah, hanya begitu saja, ya. Nggak mungkin masih berguling-guling kalau dia semakin besar dong, Bu, ya. Iya. Ya, Bunda. Hargai kebutuhannya, gitu. Dan itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal daripada dipaksa untuk diam. Diam itu untuk anak kinestetik adalah penjara. Ya, Bu? Oke. Iya. Semoga bisa diterima. Terima kasih banyak, Bunda. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cici Rahayu dari Riau. Yuk, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Dai Asyik. Oh, ini luar biasa nih. Sahabat saya Dai Asyik. Silakan Dai Asyik. Boleh dibuka mikrofonnya. Nih, para bapak nih, perwakilan. Ayo, silakan Dai Asyik, mikrofonnya belum dibuka. Dai Asyik dari mana? Ya. Assalamualaikum, Dai Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Bunda Erina yang baik hati. Assalamualaikum. Erina itu singkatan. Ya. Enak, riang, dan mempesona. Bisa aja. Gimana, Ustaz? Saya adalah seorang hipnoterapis. Ya. Nah, untuk anak sendiri kadang ragu karena Ya. dia suka ngelihat
Kalau Yandanya terapi, maka kalau begitu deketin terapi, mau terapi, anak sendiri mau sugesti, dia bilang, aku di terapi ya. Nah, terus jadi ragu-ragu. Jadi gimana Jadi, tuh, Bun? Ya, Bun. oke. Gitu aja. Ragu-ragunya sebetulnya karena PD-nya turun. PD-nya turun. PD-nya turun kenapa? Karena merasa ayah ini bukan ayah yang sempurna. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu pada anak mau menghipnotis, itu ya ada gap ya. Seseorang yang akan memberikan direction tapi tidak pede, kalah sama yang mau diperintahkan. Gitu, Ustaz. Ya Ya. itu gimana, Bun? Gimana? Kalau Karena dia tahu, nanya, aku mau dihipno ya. Gitu. Pakai teknik, pakai awake hypnosis. Ya, pakai awake hypnosis, gunakan teknik anchoring. Kalau Ustadz hipnoterapis, gunakan teknik anchoring. Terus menerus, insya Allah. Apa yang Sudah 3 kali ikut. Pakai teknik anchoring. Udah 3 kali ikut. Oh, 3 kali ikut. Berhasil itu kalau tapi sama itu anaknya bareng-bareng. Kalau massal bisa tuh. Kalau massal, karena dia tidak merasa dihipno, tapi kalau dia merasa dihipno itu kayak apa namanya, jadi merasa udah tahu duluan gitu. Ya, makanya gini, Ustadz mau menghipno anaknya itu apa yang diharapkan, apa yang diinginkan? Mau menghipno untuk apa? Iya. Nah, enggak. Sekarang kita TikToknya nyata, real. Apa yang Ustadz mau hipnokan ke anaknya? Kalau boleh tahu. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Ya. Kalau udah selesai, yang lain nggak mau. Yang terus tidak punya inisiatif untuk, misalnya kan saya memberi target tahun ini hafal Quran 30 juz. Ya. Kalau hafalan sama saya cepat, tapi kemudian begitu target sehari 1 halaman ya, terus saya bilang, Dek, kamu bisa 5 halaman sehari nih kalau cepat begini. Setengah jam, 1 jam, sama Yanda bisa 1 halaman. Berarti sehari kamu bisa 5 halaman. Berarti kamu bisa cepat selesai, 3 bulan selesai nih. Mutung. Nggak mau. Mutung, diem aja. Makanya ketika mau mensugesti itu yang paling enak adalah value-nya dari si anak. Tanyakan, ini 5 bisa, kamu mau pengen berapa? Gitu. Ya. Kalau mau targetkan lebih cepat, pakai teknik anchoring. Terserah mau ditepuk yang mana, tapi di tempat yang sama dan katakan dengan kata-kata yang sama. Kan begitu, Ustaz? Misalnya, Ustadz ingin dia cepat dan cepat aja deh, cepat hafal, menghafal lebih cepat. Kamu cerdas, kamu menghafal lebih cepat. Udah, kamu cerdas menghafal lebih cepat. Dan nurut sama abah, dan nurut sama abah, dan nurut sama abah. Nggak usah pakai teknik yang ditidurkan, tidak perlu dipening. Lakukan dengan awake hipnosis, tepukkan pada satu tempat yang sama berulang-ulang, memberikan perintah sehingga tubuhnya menangkap perintah di tempat yang sama. Nanti ketika ini sudah diterima oleh tubuhnya, nggak usah pakai ngomong. Ketika ditepuk di tempat yang sama, maka dia tahu. Tubuhnya menangkap perintahnya adalah cepat menghafal dan nurut sama Abi. Cepat menghafal dan nurut sama Abi. Nah, mau di mana yang ditepuk? Bebas Ustadz pilih. Begitu Ustadz ya? Boleh dipraktekin. Dipraktekin. Ya. Makasih. Anchoring. Pakai anchoring. Saya dulu anchoringnya begini sama anak saya. Oke ya, gitu. Jadi setiap kali ketemu, nah gitu. Cuman di breakdown oke-nya yang oke bagaimana. Gitu, Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih dari Asyik untuk kesempatannya, dan juga Bunda, tidak terasa sudah menjelang pukul 15 nih Bunda. Pertanyaan masih banyak. Saya minta maaf untuk Ayah dan Bunda yang sudah menuliskan di Q&A dan juga yang sudah resen. Belum semuanya diberikan kesempatan. Jadi menjelang sesi penutup di sore hari ini, untuk Bunda kami silakan
untuk bisa memberikan closing statement dari webinar kita pada hari ini. Silakan Bunda. Ya. Gini, Ustadz, Mas Irham, sesi ini ada sedikit waktu lebih. Yang ingin meninggalkan kelas, mangga, karena kita janjinya sampai jam 3, tapi yang masih punya waktu 10 sampai maksimal 15 menit, kalau ingin bersama-sama merasakan, saya akan sampaikan bagaimana ketika merasakan kondisi gelombang otak ada di alfa, bagaimana ketika gelombang otak ada di theta. Nah, itu setelah sesi ini. Tapi saya akan sampaikan yang mau meninggalkan kelas, maka boleh. Ya, tapi saya akan closing dulu dari sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Ada yang perlu dipraktekkan. Yang pertama adalah saat gelombang otak ada di alfa, ada di theta, gunakan itu untuk imprint data yang baru. Kemudian ketika critical area terbuka, batas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar terbuka, itu gunakan untuk imprint data baru, perintah masukkan. Kemudian kenali modalitas dari anak-anak kita, apakah dia visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian gunakan saat yang tidak biasa tetapi terjadi begitu saja, imprint data, yaitu ketika fokus, ketika emosional, dan ketika terkejut. Itu mohon dipraktekkan supaya bisa menjadi pegangan, menjadikan orang tua yang lebih baik, mengganti data-data lama yang kurang bagus menjadi data yang lebih baik dan positif. Catatannya, sebelum melakukan pada anak-anak, lakukan dulu pada diri sendiri untuk merubah database-nya yang belum bagus. Itu Kak Ir. Ya, baik Bunda, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya kita baca lagi, boleh ya Bunda? Satu pertanyaan lagi. Memang enggak? Iya, baik. Kita lihat nih sudah ada banyak pertanyaan dari Q&A dari Ayah dan Bunda. Saya akan bacakan. Ya. Oke, tentang gadget nih Bunda. Ya, saya bacakan dari Bunda Lina Herlina. Assalamualaikum Bunda. Katanya, anak saya bahasa kasihnya hadiah. Sekarang kecewa sekali karena tidak diizinkan mempunyai handphone. Padahal saya menjelaskan belum saatnya mengingat resikonya. Anak kelas 5 SD, Bunda. Mintanya iPhone pula. Waduh. iPhone 11, Bunda. Jadi, ketika mau memberikan hadiah, sesuaikan dengan kondisinya, itu betul Ibu. Udah tepat kok, nggak apa-apa. Ya. Kemudian janjikan, dulu saya itu juga ke anak-anak waktu mau memberikan handphone itu berjenjang. Ya, ini diberikan ke kakak karena kakak sudah SMP. Nah, gitu, karena kakak udah SMP dan kita perlu menghubungi karena sudah ada ekstrakurikuler, kan begitu. Ya, dan itu bisa dimengerti oleh si anak, bisa dimengerti oleh adik-adiknya. Mungkin ini berkaitan dengan pandemi. Dan Bunda mungkin juga lupa ketika berjanji memberikan hadiah, gitu. Itu tidak diberikan batasan. Ya, misalnya nanti setelah selesai kenaikan kelas di rumah ini yang online semua ini, Mama kasih hadiah gitu ya. Nah, hadiahnya kira-kira itu sudah disebutin dulu Bun, ini sehingga bernego itu di awal. Gitu supaya anak juga bisa menerima. Kalau nego di akhir itu biasanya yang jengkel salah satu. Ya. Karena yang satu ya memaksa, yang satu harus menerima, itu nggak nyaman. Bernego itu di awal. Begitu Bunda ya? Halo? Ya, Halo? Ya Bunda. Terdengar? Ya, itu terdengar Bunda. Tadi yang berdasarkan Q&A Bunda, yang bertanya melalui chat ya Bun. Oke. Oke, terima kasih Bunda untuk jawabannya. Kita masih ada waktu beberapa saat lagi ya Bunda ya. Ini kan saya tawarkan yang mau meninggalkan kelas boleh, dan yang masih mau lanjut merasakan aplikasi dari apa yang sudah tersampaikan tadi, kan tadi itu semua teori, sekarang kita praktekin semuanya. Saya memberikan instruksi dari sini, kemudian ayah bunda di rumah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, begitu.
Jadi ayah bunda coba dalam kondisi yang nyaman duduknya, rileks duduknya, oke. Nah, kemudian saya akan berikan instruksi di mana instruksi itu akan membawa kondisi gelombang oktak ke alfa, ke theta. Kemudian saya akan gunakan redaksionalnya menggunakan modal visual, auditori, dan kinestetik. Baik, kita mulai ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman, rileks. Yang kepalanya mau nyandar juga boleh, yang badannya nyandar boleh, sambil duduk juga boleh. Ya, saya minta semua yang masih mau mengikuti, silahkan pejamkan mata dan ucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pejamkan mata, ini gelombang otak sedang diperintahkan untuk menuju ke alfa. Menjadi lebih nyaman, menjadi lebih rileks. Ketika memejamkan mata, tubuh sedang diperintahkan seolah-olah berkata seperti ini, wahai tubuh, mari kita rileks, mari kita nikmati ketika dipejamkan mata seperti ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, badannya menjadi nyaman. Badannya menjadi rileks dan santai sehingga terasa sekali nafasnya. Dadanya naik turun mengikuti tarikan dan hembusan nafas. Tidak perlu mengosongkan pikiran, biarkan pikiran apapun yang lalu lalang, yang lewat, yang keluar masuk dalam bayangan Bapak Ibu, biarkan saja. Ya seperti inilah orang rileks. Hanya memerintahkan pada diri sendiri untuk merasakan nafas, dadanya naik turun, terasa tarikan dan hembusannya, pundak terasa nyaman sampai ke kaki. Semakin nyaman, semakin tenang. Dan ketika tenang, damai seperti ini, coba Bapak Ibu yang bisa membayangkan, yang sanggup membayangkan, tolong bayangkan putra-putrinya. Bayangkan putra-putrinya, seolah-olah putra-putrinya ada di depan Bapak Ibu, hadir di depan Bapak Ibu dengan wajah yang bahagia. Munculkan wajah yang bahagia, kenapa? Karena sejak hari ini, sejak siang ini, Bapak Ibu adalah orang tua yang bahagia, yang akan menikmati pola asuhnya dengan bahagia, yang menikmati pengasuhan dengan bahagia, menjadi orang tua yang bahagia. Sehingga dari orang tua yang bahagia, maka akan melahirkan, menjadikan anak-anak yang bahagia. Ayah bunda yang bisa membayangkan putra-putrinya, silahkan bayangkan mereka, hadirkan mereka. Yang tidak sanggup membayangkan, coba dengarkan seolah-olah mereka sedang berkata-kata, sedang bicara dengan ibu, dan dengarkan apa yang mereka katakan pada Bapak Ibu saat ini. Dengarkan apa yang anak-anak sampaikan pada Bapak Ibu siang ini. Sampaikan pesan dengan apa yang diperlihatkan, dengan apa yang diperdengarkan, bahwa Bapak Ibu adalah orang tua yang bahagia. Yang tidak bisa membayangkan, yang tidak bisa mendengarkan suara anak-anak, saya minta rasakan kehadiran anak-anak itu, rasakan seolah-olah mereka ada di depan Bapak Ibu. Seolah-olah mereka ada di dekat Bapak Ibu dan Bapak Ibu merasakan kehadiran. Sampaikan pesan pada mereka semua bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Bapak Ibu adalah orang tua yang bahagia, penuh sabar dan kasih sayang. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang bahagia dan penuh kasih sayang. Mulai hari ini dan seterusnya, atas izin Allah itu mudah.
atas izin Allah itu bisa di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, jadikan aku orang tua yang bahagia dan penuh kasih sayang. Mulai hari ini, ayah bunda semuanya, umi abi semuanya, mami papi semuanya, bapak ibu semuanya, mama papa, emak babe, adalah orang tua yang bahagia, penuh kasih sayang dan kesabaran. Sampaikan pesan itu pada anak-anak. Yang bisa membayangkan, bayangkan sedang memeluk anak-anak. Yang bisa mendengarkan, dengarkan celotehannya, pesannya. Dengarkan apa pesan mereka. Yang bisa merasakan, rasakan. Rasakan keadaan. Nikmati dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Satukan hati, jiwa, dan pikiran ayah bunda semua rasakan ke dalam dada. Satukan hati, jiwa, dan pikiran ayah bunda semuanya. Satukan dan rasakan bahwa hari ini, siang ini, ayah bunda adalah orang tua yang bahagia, yang siap memberikan pengasuhan yang terbaik untuk putra-putrinya, menjadikan putra-putri yang terbaik. Dan itu adalah amanah yang nanti akan ditanyakan di hadapan Allah. Oke, kita akan kembali pada kondisi yang normal, bayangan anak-anak menghilang, suara dan celotehan mereka menghilang, rasa mereka yang ada di sekitar kita menghilang. Yang terlihat semakin jauh, yang terdengar semakin jauh, yang dirasakan semakin jauh. Dan saat ini hanya tersimpan emosionalnya dalam diri, hati, jiwa, dan pikiran Bapak Ibu semua. Yang tersimpan dalam hati, jiwa, dan pikiran ayah bunda semuanya adalah rasa kasih sayang, rasa bahagia. Simpan dalam hati kapanpun, dimanapun, ketika ingin memunculkan rasa kasih sayang dan bahagia seperti ini, mudah ayah bunda lakukan semudah mengedipkan mata. Sugestinya dari saya hari ini adalah kapanpun ayah bunda, bapak ibu ingin merasakan perasaan bahagia dan kasih sayang seperti ini, maka akan dirasakan datang dengan mudah, semudah mengedipkan mata. Dan saya akan hitung 1 sampai 10. Pada hitungan ke-10 nanti ayah bunda akan buka mata dalam kondisi sehat walafiat, segar, bugar, semuanya kembali normal. Saya akan hitung 1 sampai 10 dengan hitungan, dengan sugesti setiap hitungan naik. Menjadikan ayah bunda semakin bahagia, penuh kasih sayang, sehat walafiat, segar, bugar. 1, 2, atur nafas dengan nyaman. 3, 4, 5, 6, 7. Berlipat ganda semakin bahagia, penuh kasih sayang, sehat walafiat, segar bugar. 7, 8, 9. Semakin sehat walafiat, segar bugar, bahagia, dan penuh kasih sayang. 10. Buka mata dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, dan penuh kasih sayang. Semua kembali normal. Halo Kak Ir. Iya Bunda, alhamdulillah sudah sehat normal lagi. Ngantuk ya tadi ya. Halo Bapak Ibu, gimana kabarnya? Apa yang dirasakan? Seperti itulah ketika mau mensugesti diri sendiri. Tadi yang dilakukan adalah namanya self-hypnosis. Untuk yang ingin belajar kelas sih bisa saja, nanti silahkan ke admin. Ya, saya tidak menjual training di sini, saya tidak menjual buku di sini. Saya menyampaikan materi untuk hypnoparenting. Tapi sebelum sampai pada anak-anak, perbaiki dulu diri sendiri dengan melakukan self-hypnosis. Parent hypnosis. Begitu Ayah Bunda, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin, selama 4 hari kita bersama, banyak salah kata dan perilaku, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, saya mohon dimaafkan, lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi yang akan datang. Pesan sama admin kalau mau ada kelas lagi ya Kak Ir. Ya, betul Bunda. Baik Bunda, terima kasih atas kebersamaannya di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Bunda. Semoga Bunda sehat selalu dan memberikan kebermanfaatan untuk seluruh ayah dan bunda yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang nanti akan bergabung ya. Dan tentunya kami dari webinar untuk parenting series pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan kami mohon maaf untuk Anda yang sudah bertanya belum kami untuk bisa berikan kesempatan dijawab oleh Bunda. Nanti kita akan coba berikan pertanyaannya ke Bunda. Mudah-mudahan ada kesempatan di grup ya Bunda untuk bisa dijawab oleh Bunda. Ya, insya Allah ya. grupnya mau dibubarin loh. Dan juga Bunda dan juga seluruh ayah bunda, sebelum kita akhiri, kami sampaikan juga bahwa nanti akan kami berikan link YouTube di grup WhatsApp untuk Anda yang nanti ingin melihat video dari 4 sesi yang sudah diberikan oleh Bunda Erina. Dan tentunya bagi yang mau pesan buku juga nanti silakan dari admin yang akan memberikan informasi, menghubungi ke nomor yang mana untuk nanti kita bisa mendapatkan buku hasil karya dari Bunda Erina untuk bisa menjadikan tambahan nutrisi ilmu untuk kita sebagai orang tua untuk bisa diberikan kepada anak-anak kita nanti ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Bunda Erina. Sukses selalu untuk ayah bunda, selamat menantikan saat berbuka puasa, selamat masak untuk nanti berbuka puasa di sore hari nanti. Makasih ya Kak Ir, lupa nih belum makasih sama Kak Ir sampai jumpa lagi. Kita belum pernah ketemu, tapi ketemu di udara. Alhamdulillah. Ya Bunda. Iya Bunda. Dari Kang Ihsan juga terima kasih sudah difasilitasi sehingga bisa berbagi gitu. Iya Bunda, terima kasih untuk webinar.institute yang sudah bersamai di siang hari ini Pak Ihsan, terima kasih, sukses selalu dan kita akan bertemu di webinar berikutnya tentunya dalam waktu yang terbaik untuk kita semua. Salam bahagia. Yes. Satu lagi Kak Ir, kalau yang berkesan dengan self hipnosisnya tadi pesan di WhatsApp ya. Yes Bunda, boleh Bunda. Ya, okay. Boleh nanti disampaikan di WhatsApp untuk bagaimana apa yang Anda rasakan ayah bunda saat tadi self terapi bersama dengan Bunda Erina. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam bahagia untuk keluarga Anda. Sukses selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keren. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abang untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbagi. Yeay! Ini kok nggak habis-habis ini kelasnya. Ini kelasnya udah bubar nih. Seperti seragam film nih. Terima kasih semuanya. Silakan yang akan live. Sedih banget rasanya berpisah, sedih banget nih bersama-sama 4 hari dengan 200 orang. Halo, luar biasa. Ayah bunda hebat, terima kasih. keluarga. Selamat pagi Mama sayang. Selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak. Terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbagi.